Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfado Genta Ramadan dari kelompok 13 Perilaku Organisasi. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai perilaku organisasi yang kami analisis melalui 2 studi kasus nyata di dunia kerja. Dalam presentasi ini, kami akan mencoba mengaitkan kejadian tersebut dengan teori-teori perilaku organisasi yang sudah dipelajari, khususnya yang berkaitan dengan konflik dan manajemen konflik. Anggota kelompoknya yakni saya sendiri, Alfado Genta Ramadan, dengan NIM 21042111. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana perilaku dalam organisasi dapat menciptakan dinamika tertentu. Salah satunya adalah konflik. 2 kasus yang kami bahas memperlihatkan bahwa konflik bisa timbul karena faktor personal maupun perbedaan tujuan antar divisi dalam organisasi. Dengan teori perilaku organisasi, kita dapat menganalisis akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat agar konflik dapat dikelola secara sehat. Yang pertama ada kasus Aida. Kasus pertama menceritakan tentang Aida, yakni seorang pegawai baru di kantor Satpol PP. Ia mengalami fitnah dari rekan kerjanya yang lebih senior. Fitnah tersebut menyebutkan bahwa Aida sering lalai dalam bekerja, padahal kenyataannya tidak demikian. Akibatnya, reputasi Aida di mata atasan menurun dan ia mengalami tekanan psikologis yang cukup berat. Ia pun menjadi bingung, apakah harus menghadapi langsung pelaku atau melaporkannya kepada atasan. Teori dan analisis fenomena kasus Aida. Kasus ini kami analisis menggunakan teori konflik interpersonal. Jenis konflik yang terjadi adalah relationship conflict, yakni konflik yang didasari oleh faktor personal dan emosional. Dalam hal ini, fitnah merupakan bentuk agresi pasif yang dilakukan oleh rekan kerja Aida. Adanya perbedaan status senior dan junior dan rasa terancam terhadap kompetensi pegawai baru juga turut memperburuk situasi. Fenomena ini seringkali terjadi di lingkungan kerja yang tidak memiliki sistem komunikasi dan pengawasan yang kuat. Strategi penyelesaian konflik. Strategi penyelesaian konflik yang disarankan dalam kasus Aida adalah pendekatan kolaboratif. Aida dapat mencoba untuk berbicara baik-baik dengan rekan kerjanya guna untuk mencari titik temu dan menyelesaikan masalah secara langsung. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil atau malah memperburuk keadaan, maka jalur formal harus diambil. Ini bisa melalui pelaporan kepada atasan langsung atau HRD agar konflik bisa ditangani secara profesional berdasarkan bukti dan prosedur yang ada. Kedua, yakni ada kasus Andi. Kasus Andi yakni seorang digital marketing spesialis di sebuah perusahaan startup. Ia mengalami konflik antara tim marketing dan tim produk. Tim marketing ingin segera meluncurkan produk untuk mengejar target, sedangkan tim produk merasa produk belum siap secara teknis. Ketidaksesuaian prioritas ini membuat rapat menjadi tegang. Komunikasi memburuk dan kolaborasi antar tim menjadi terganggu. Teori dan analisis fenomena kasus. Konflik yang terjadi awalnya termasuk tes konflik, yakni konflik mengenai perbedaan pendapat atau pendekatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Tes konflik sebenarnya bisa bersifat positif dan mendorong inovasi. Namun karena tidak ada komunikasi yang efektif, konflik berubah menjadi relationship konflik. Tanda tanyanya mulai muncul seperti saling sindir dan kehilangan rasa saling percaya antar tim. Analisis kasus. Pada awalnya konflik yang ini masih sehat. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan tepat oleh pihak manajemen yang memfasilitasi dialog antara kedua tim. Melalui pertemuan ini dicapai kesepakatan untuk meluncurkan beberapa fitur terlebih dahulu dan melakukan pembaruan bertahap sehingga kedua tim dapat membentuk kepentingannya diakomodasi. Ini merupakan salah satu contoh penerapan win-win solution dalam penyelesaian konflik organisasi. Kesimpulannya, dari kedua kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa konflik adalah hal
yang wajar dalam organisasi. Namun, kita perlu membedakan antara tes konflik dan resolusi konflik. Tes konflik bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik karena mendorong perbaikan dan kreativitas. Sebaliknya, relationship konflik bersifat merusak dan harus segera ditangani. Kunci dari manajemen konflik yang baik adalah komunikasi yang terbuka, empati, serta penggunaan pendekatan kolaboratif yang adil dan solutif. Sekian presentasi dari kelompok 13, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.